Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah malam ya kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah limpahkan untuk kita semuanya Islam dan iman. Allah limpahkan kesehatan, sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah di atas agama Allah, istiqomah di atas ilmu dan amal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kajian tafsir Al-Quran dari Juz Amma, kita sampai pada surat Al-Ikhlas. Kitab yang kita pelajari Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai pada halaman 324. Pada halaman 324, yaitu doa dengan Ismul A'zam yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Berdoa dengan nama Allah yang agung yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Para bunda rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni asyhadu an la ilaha illa anta, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali Engkau, Al-Ahadus Samad, Engkaulah yang Maha Esa, dan As-Samad, segala sesuatu bergantung kepadamu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang setara dengannya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, insyaallah turun hujan sih. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ada jaket helm yang mau diamankan? Nggih, enggak apa-apa nggih. Kayaknya tidak gelap sekali ya. Insyaallah sebentar. Kita lanjut para bunda rahimakumullah. Ini tadi doanya seorang sahabat. Doanya seorang sahabat yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika mendengar doa ini, maka Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alahu bismihi al-a'zam." Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ia telah meminta kepada Allah dengan nama yang agung, alladzi idza su'ila bihi a'ta, yaitu barang siapa yang meminta kepadanya dengan nama tersebut, pasti Allah akan memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan jika seorang berdoa dengan doa tadi, maka akan dikabulkan. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, ini pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk doa ini. Bagaimana pujian Rasulullah? Beliau mengatakan, demi Allah, orang ini telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung. Kalau diminta dengan doa ini pasti diberikan, jika berdoa dengannya pasti dikabulkan. Ini para bunda rahimakumullah, di antara keutamaan dari surat Al-Ikhlas, seorang berdoa dan di dalam doa tersebut terkandung surat Al-Ikhlas. Ya, kita hafalkan doa ini, ibu-ibu rahimakumullah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, setengah dari doa ini surat Al-Ikhlas yang dibuka dengan Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni asyhadu an la ilaha illa anta, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar, tidak ada Tuhan yang benar, illa anta, kecuali engkau, illa anta, kecuali engkau. Kemudian menyebut sifat Allah di dalam surat Al-Ikhlas, illa anta al-ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi mudah untuk kita hafalkan ini, para bunda rahimakumullah. Di awalnya kita menyebut Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau doa ini kita ucapkan, kata Nabi SAW, jika ia berdoa dikabulkan, jika ia meminta diberikan. Masya Allah, sifat yang agung. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Makanya surat Al-Ikhlas disifati sebagai sepertiga Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Membaca 3 kali seakan membaca Al-Quran secara utuh. Tapi ini dari sisi pahala, ya para bunda, yang Rasulullah sebutkan ini pahalanya seakan itu sepertiga Al-Quran. Berarti kalau baca Al-Ikhlas 3 kali seakan membaca Al-Quran. Tapi itu dari sisi pahalanya, bukan dari sisi hukumnya. Ya, makanya surat Al-Fatihah tidak bisa digantikan dengan Al-Ikhlas. Ya, kalau kita baca di dalam sholat, bacaan yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Ya, setelah selesai Al-Fatihah kita membaca apa, para bunda? Kita baru membaca
surat ataupun ayat ya. Kalau ini sepertiga Al-Quran dan kita baca 3 kali, berarti sudah termasuk di dalam 3 kali membaca tadi seperti satu Al-Quran, maka surat Al-Fatihah sudah masuk di dalamnya. Maka bolehkah dalam sholat kita tidak membaca Al-Fatihah tapi membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, para ulama tidak ada yang menyebutkan demikian. Sehingga makna barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, ia telah membaca sepertiga Al-Quran. Ini maksudnya apanya? Pahalanya. Ya, maksud sepertiga Al-Quran adalah pahalanya. Tapi itu tidak menggugurkan hukumnya. Ya, sehingga tetap harus membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah di dalam salat, setiap rakaatnya itu rukun di dalam salat, tidak boleh ditinggalkan. Maka harus membaca surat Al-Fatihah. Kecuali kalau bermakmum ya, dan imam membaca dengan suara yang keras, maka kita makmum mendengarkan bacaan imam dan cukup bacaan imam menjadi bacaan makmum. Kecuali dalam berjamaah salat sirri, salat yang dibaca pelan-pelan, salat zuhur dan salat asar, maka kita makmum baca Al-Fatihah tidak, para bunda? Tetap membaca Al-Fatihah karena imam tidak mengeraskan bacaan. Atau terkadang salat maghrib, isya ataupun subuh yang imam terkadang tidak mengeraskan bacaan, kemudian kita makmum, ternyata kok tidak dikeraskan bacaannya, maka kita baca Al-Fatihah tidak? Baca ya, karena imam tidak mengeraskan bacaan. Taib, ini sebelum terakhir para bunda, sebelum kita memasuki tafsir surat Al-Ikhlas, poin yang terakhir ya pada halaman 325, yaitu pengobatan dengan wasilah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 3 surat pendek ya, 3 surat pendek atau disebut dengan Al-Mu'awwidzat. 3 surat pendek ini 3 kul ya. Kul huwallahu ahad, yang kedua Kul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga Kul a'udzu birabbin nas. Dari 3 surat ini termasuk Al-Ikhlas. Termasuk di dalam 3 surat ini adalah surat Al-Ikhlas. Di dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, maka beliau membaca 3 surat ini dengan membuka kedua telapak tangan. Ia membuka kedua telapak tangan, kemudian meniup atau meludah tipis 3 kali ke telapak tangan, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, setelah itu mengusapkan ke kepala, kemudian usapkan ke wajah, kemudian usapkan ke badan yang sampai untuk diusap dengan kedua telapak tangan sampai kaki. Ya, ini para bunda rahimakumullah, itu diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Ya, kita sudah sebutkan kalau sunnahnya baca 3 surat ini benar-benar kita baca semuanya, maka sehari semalam kita baca masing-masing berapa kali? 18 kali. Ya, setelah salat subuh 3 kali. Ya, kemudian dzikir pagi 3 kali, sudah 6 kali. Ya, kemudian setelah zuhur 1 kali, setelah salat asar 1 kali, sudah 8 kali. Setelah salat maghrib 3 kali, maka 11 kali. Kemudian dzikir sore 3 kali, maka sudah berapa? 14 kali. Kemudian sebelum tidur 15 kali dengan isya ya. Salat isya setelahnya 1 kali, 15. Kemudian tambah 3 kali sebelum tidur. Nah, 3 kali sebelum tidur ini tadi di antara sunnahnya. Jadi membaca saja itu sudah cukup. Tapi kalau mau lebih sempurna dengan cara tadi kita membuka telapak tangan ya, kita demikian membuka telapak tangan kita, buka demikian, kemudian meludah tipis 3 kali ke telapak tangan. Ya, meludah tipis 3 kali. Setelah itu membaca
3 surat pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai An-Nas ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Selesai, kemudian kita usapkan ke wajah, ke kepala ya, diusapkan ke kepala, usapkan ke wajah, usapkan ke pundak badan ya, kemudian ke paha sampai ke kaki ya, yang sampai untuk dijangkau kedua telapak tangan. Kemudian diulang 3 kali. Sudah praktek yang demikian belum para bunda? Sekali. Oh, bacanya sekali. Oh iya. Ini diulang 3 kali. Ya. Langsung 3 kali. Al-Falaq 3 kali. Meniupnya 3 kali. Ya, ditiup 3 kali. 3 surat tadi, kemudian diusapkan. Kemudian diulang lagi, usapkan lagi. Kemudian ya meniup 3 kali, baca 3 surat tadi, kemudian diusapkan lagi. Jadi mengusapnya 3 kali. Ya, satu paketnya 3 surat ya. Satu paketnya 3 surat dengan ditiup 3 kali. Itu paket pertama. Paket kedua juga demikian. Meniup 3 kali, kemudian baca 3 surat, kemudian usapkan lagi. Kemudian yang ketiga ya, meludah tipis 3 kali, kemudian baca 3 surat tadi, kemudian usapkan ke seluruh tubuh ya. Ini kalau kita praktekkan insya Allah ya, kita amalkan para bunda, kita sampaikan juga kepada suami ya, kepada anak-anak, cucu ya, untuk membiasakan ini. Apa keutamaannya? Terjaga dari ya semua yang lahir dan batin, semua gangguan, baik dari yang tampak maupun yang tidak tampak, gangguan syaitan maupun gangguan yang lain, binatang buas ataupun yang menyengat ya, insya Allah dijaga oleh Allah ya. Kalaupun meninggal dalam keadaan demikian, maka ia mati syahid ya, ia pun mati dalam keadaan mati yang mulia, mati syahid ya. Jadi sedikit-sedikit yang kita ilmui kita amalkan ya para bunda. Dan ini tidak sulit kok ya, butuh berapa menit, mungkin 5 menit ya, 5 menit sebelum tidur, zikir seperti tadi, kemudian ditambah surat ayat kursi, kemudian doa sebelum tidur ya, doa-doa sebelum tidur. Insya Allah jelas ya para bunda. Ini tadi prakteknya ya. 1 kali bagaimana ya, Rasulullah ajarkan 3 kali. Seperti contoh tadi turun hujan, itu doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah membaca sekali, ada yang menyebutkan Rasulullah membaca 2 kali, ada riwayat yang lain menyebutkan Rasulullah mengulang 3 kali. Ini berarti apa? Minimal 1 kali ya, lebih utama 2 kali, paling utama 3 kali. Ketika turun hujan, ucapkan Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Paling utama 3 kali, minimal 1 kali. Taib, kita berpindah kepada tafsirnya para bunda rahimakumullah, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, dan dialah Allah yang as-samad, segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, tidak ada yang serupa dengannya, yang setara dengannya sesuatu pun. Para bunda rahimani wa rahimakumullah ya, terkait dengan mukaddimah keutamaan dari surat Al-Ikhlas ya, sudah kita kaji, termasuk 2 pembahasan tadi. Ketika seorang berdoa tadi, Allahumma inni as'aluka ya bi anna laka la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau ia berdoa pasti dikabulkan, kalau meminta pasti diberikan.
Ya, kemudian keutamaan yang kedua pada sore hari ini adalah membaca 3 surat pendek tadi dan meniup 3 kali dan diusapkan ke seluruh tubuh, ya diulang 3 kali. Surat Al-Ikhlas, para bunda rahimakumullah, ya ini salah satu dari surat yang agung di dalam Al-Quran. Allah berikan banyak kelebihan. Di antara kelebihan dari surat ini, ternyata Al-Quran itu kalau mau dibagi, terbagi menjadi 3 kelompok. Semua surat dan ayat di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, surat dan ayat yang menyebutkan tentang Allah. Ya, pertama ayat dan surat yang menyebutkan tentang Allah. Kemudian yang kedua, ya, ayat-ayat yang menyebutkan tentang makhluk, ya, tentang semua makhluk. Baru kemudian kelompok yang terakhir, yang ketiga, surat dan ayat yang menyebutkan tentang hukum-hukum. Maka Al-Quran tidak lepas dari 3 ini. Apakah bercerita tentang Allah? Apakah bercerita tentang makhluk? Atau yang ketiga, bercerita tentang hukum-hukum di dalam Islam. Ya, maka semua ayat di dalam Al-Quran tidak lepas dari 3 ya pembicaraan ini. Jadi Al-Quran diringkas menjadi 3 saja. Apakah ayat-ayat ataupun ayat dan surat yang berbicara tentang Allah, atau berbicara tentang makhluk, ya, langit dan bumi dengan segala isinya, atau yang ketiga bercerita tentang hukum halal dan haram, perintah dan larangan, ya, wajib dan sunnah, demikian seterusnya. Dan ini surat Al-Ikhlas, ya, kenapa disebut Al-Ikhlas? Dari kata Al-Khulus. Al-Khulus itu artinya murni. Kenapa surat ini dikatakan surat murni? Karena murni menyebutkan tentang Allah. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, semua ayatnya menyebutkan tentang Allah, ya, menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, semua berbicara tentang Allah. Maka disebut dengan Al-Ikhlas, yaitu yang murni menyebutkan tentang Allah. Disebut juga surat Al-Ikhlas karena ini mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas, kata para ulama, ya, disebut juga sebagai syarat-syarat untuk disebut Tuhan. Syarat untuk dikatakan sebagai Tuhan, syarat untuk menjadi Tuhan. Ada 4 syarat. Ada 4 syarat untuk dikatakan Tuhan. Kok bisa 4 syarat? Bagaimana, ya? Taib. Ayat yang pertama, Kul, katakan wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah, ahad, Allah yang Maha Esa. Maka syaratnya menjadi Tuhan harus Esa, harus Maha Esa. Maka tidak ada yang Maha Esa, tidak ada yang Maha Satu, Maha Tunggal, berdiri sendiri, kecuali siapa? Kecuali Allah. Maka siapapun, apapun yang disebut sebagai Tuhan, maka syaratnya harus Al-Ahad, harus Maha Esa. Ada yang Maha Esa selain Allah, ibu-ibu sekalian? Adakah yang Maha Esa selain Allah? Ada tidak? Tidak ada. Maka sunnatullah dalam penciptaan alam semesta, penciptaan makhluk, semuanya berpasang-pasangan. Karena yang Maha Tunggal, yang Maha Satu, itu hanya Allah. Adapun yang lain semuanya berpasang-pasangan. Ya, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada depan, ada belakang. Ya, ada lelaki, ada perempuan.
ya. Binatang-binatang semuanya, ada yang jantan, ada yang betina. Pepohonan, ada serbuk jantan, ada serbuk betina, ya. Demikian ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, bintang-bintang juga demikian. Jadi makhluk semuanya berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya menunjukkan kepada hamba-hamba yang beriman bahwa tidak ada Al-Ahad, tidak ada yang Maha Satu, yang Maha Esa kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini saling membutuhkan. Suatu saat ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah dan penduduk Makkah, Rasulullah dan para sahabat, mereka penduduk pedagang, ya, sehingga tidak terlalu mengenal dengan bertani. Sedangkan penduduk Madinah para petani kurma. Ya, penduduk Madinah itu para petani kurma. Lah ini para petani kurma ini, kalau saatnya penyerbukan mereka mengambil serbuk jantan. Mereka mengambil serbuk jantan, dipotong, diambil, kemudian diserbukkan di setiap, ya, bunga-bunga betina. Ya, di semua bunga-bunga diserbukkan. Ya, melihat seperti ini, Rasulullah SAW kemudian mencegah mereka, jangan, biarkan alami saja, biarkan apa adanya, tidak perlu diserbukkan. Ya, dari satu sisi bahwa ini sudah penciptaan Allah, maka itu sudah akan berjalan sesuai dengan, ya, fitrahnya, maka biarkan saja. Para sahabat pun mengerjakan, para sahabat membiarkan kurmanya tidak diserbukkan. Ketika saatnya berbuah semakin besar, saatnya panennya ternyata sedikit. Ya, panennya para sahabat karena tidak diserbukkan ternyata sedikit. Maka para sahabat kembali kepada Rasulullah SAW mengadu, wahai Rasulullah, kami tunaikan perintahmu untuk tidak menyerbukkan, tapi hasil kami sangat sedikit. Di sini Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Ya, urusan cocok tanam, urusan bertani, urusan menyerbukkan, urusan, ya, mengairi, ya, ataupun memberikan pupuk, ya, ini urusan dunia semuanya. Maka ketika Rasulullah masuk dalam urusan dunia ternyata kurang tepat, ya. Sehingga para sahabat komplain, para sahabat, ya, kemudian mengadu, wahai Rasulullah, hasil kami sedikit, ya, hasil kami sedikit. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silahkan, urusan dunia kalian lebih tahu dengan urusan dunia. Artinya Rasulullah SAW hanya berbicara tentang masalah apa? Masalah agama. Ya, Rasulullah hanya berbicara masalah agama. Adapun urusan dunia, bagaimana berdagang, bagaimana produksi, ya, bagaimana membuat ini, membuat itu, kemajuan ini dan itu, silahkan, itu urusan dunia, kalian yang lebih tahu, itu bebas. Selama tidak, ya, melampaui batas, selama tidak menyakiti orang lain, selama tidak mendolimi orang lain, silahkan, itu semuanya halal. Ya, ini contohnya. Jadi selain Allah maka semua berpasang-pasangan. Ya, semua berpasang-pasangan. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya tidak ada yang tunggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha satu, tidak ada yang maha esa, maha tunggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang disembah berhala misalnya, apakah berhala maha esa, para bunda? Tidak. Ada pohon yang angker, pohon yang sakral kemudian disembah, apakah pohon ini maha esa? Tidak, masih banyak pohon yang lain. Iya, ada sumber air yang dianggap sakral, kemudian di situ didatangi, kemudian ada sesajen, ada yang iktikaf di situ, ada yang bertapa, ada yang cari ini, cari itu. Iya, itu disembah selain Allah. Apakah itu maha tunggal, maha esa, para bunda? Tidak ada. Maka kul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa.
Ini kejadiannya para bunda rahimakumullah ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Muhammad, unsub lana rabbaka. Ya Muhammad, unsub lana rabbaka. Wahai Muhammad, sebutkan nasab Tuhanmu. Wahai Muhammad, sebutkan keturunan Tuhanmu. Ya, ketika orang-orang musyrik mengatakan demikian, maka Allah turunkan ini surat Al-Ikhlas. Ini jawaban untuk mereka kaum musyrikin yang meminta nasabnya Allah. Sebutkan nasabnya Allah, maka Allah jawab, kul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Lah ini Tuhannya Muhammad. Ya, ternyata bukan dari keturunan, bukan dari nasab. Ya, tapi ternyata Tuhannya Muhammad ini. Kul huwallahu ahad, ini syarat yang pertama dikatakan Tuhan. Syarat yang kedua, para bunda rahimakumullah, Allahu as-samad. Apa itu as-samad para bunda? As-samad yang segala sesuatu bergantung kepadanya. As-samad, ya, segala sesuatu bergantung kepadanya. Ya, matahari bisa bersinar bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Bumi bisa bertahan, tidak hancur. Ya, bumi ini tidak hancur, bulat. Ya, dan ternyata bertahan dari semenjak diciptakan pertama kali sampai sekarang bertahan bumi, tidak hancur. Ya, ia bergantung kepada siapa ini para bunda? Bergantung kepada Allah. Ya, bintang-bintang di malam hari sangat banyak. Ya, jumlah yang sangat banyak, kok tidak yang lain padahal semuanya berputar. Ia bergantung pada siapa? Bintang-bintang bergantung pada siapa? Bergantung kepada Allah. Ya, makhluk semuanya. Para bunda, makhluk semuanya. Kalau kita lihat burung sangat banyak. Burung, ya, pipit, burung emprit kalau lagi bareng-bareng di sawah jumlahnya berapa ratus? Mungkin ribuan, ya. Tapi terbang bareng begini nggak ada yang tabrak-tabrakan, ya. Tapi kok asik sekali ngelihatnya, masya Allah. Masuk datang ber gitu, ya. Itu bagaimana bisa? Siapa itu yang mengatur? Bergantung pada siapa? Allah. Kok bisa hidup? Siapa yang memberikan makan? Allah. Demikianlah kita melihat alam semesta, semuanya Allahus samad, dan dialah Allah yang segala sesuatu bergantung kepada Allah. Ya, kalau kita buka batu, kadang kita rapi-rapi di halaman, ya, ada batu bata, ya, kita bongkar, dalamnya ada apa? Ada semut, ya, kadang ada rayap, ya, banyak sekali. Ini bagaimana mereka bisa hidup? Rayap juga seger banget dilihat, kayaknya makmur, ya, artinya bukan kurus kasihan gitu, enggak, atau jalannya kemudian pelan-pelan, enggak, semangat sekali, ya. Wah, ini luar biasa. Ini yang menjaga siapa? Yang menghidupkan siapa? Bergantung pada siapa? Ternyata semuanya bergantung kepada Allah. Kita semuanya bergantung pada siapa para bunda? Bergantung pada Allah. Kalau keadaan sudah mendesak, keadaan sudah mentok, ya, seorang sakit, sudah semuanya angkat tangan, dokter angkat tangan, rumah sakit paling bagus angkat tangan, ya, spesialis sudah angkat tangan, bahkan dibawa ke luar negeri sudah angkat tangan. Ini kepada siapa bergantung? Pasti tengok kanan tengok kiri sudah ada yang tidak bisa, ya, semua sudah tidak bisa untuk menolong. Mau dokter yang paling hebat sudah tidak bisa menolong. Ada saudara yang kaya raya sudah tidak bermanfaat harta. Kepada siapa bergantung? Pada Allah. Maka inilah syarat yang kedua untuk dikatakan Tuhan, Allahu as-samad. Ya, dialah Allah yang segala sesuatu bergantung kepadanya, kepada Allah. Makhluk yang paling besar arsy. Makhluk yang paling besar itu arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman, yang segala sesuatu bergantung. Ini arsy. Ya. Arsy ini bergantung kepada siapa para bunda? Ya. Arsy pun bergantung kepada Allah, tidak akan bisa bertahan kecuali atas penjagaan Allah.
tidak akan bisa bertahan kecuali atas penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian semua yang namanya makhluk sangat lemah, tidak akan bertahan kecuali yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara doanya Rasulullah, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan lepaskan aku sekejap mata pun. Ya Allah, jangan lepaskan aku walaupun sekejap mata. Ya, kalau kita sebentar tidak dijaga Allah, bisa bertahan para bunda? Tidak. Mungkin hidung mampet, ya tidak bisa lepas, tidak bisa bolong. Mungkin makan keselek, ya berhenti di tengah-tengah, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Apa yang terjadi seperti itu? Ya bahaya. Ya bahaya ya. Dan itu sering ya kita dengar kabar anak-anak ya makan ternyata kesedak ya, terselak, kemudian berhenti, tidak bisa dilepaskan dan akhirnya wafat ya, akhirnya meninggal. Dan demikian ya semua dari kita. Corona yang paling mudah contohnya. Sudah tidak kuat bernafas, dibantu dengan apa? Oksigen ya. Dibantu dengan ventilator ya. Seperti itu keadaannya. Siapa yang bisa memberikan nafas? Kita semuanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga para bunda rahimakumullah, lam yalid walam yulad. Dikatakan Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tidak dibuat. Ya, dialah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Di antara nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup. Maksudnya maha hidup bagaimana ini para bunda? Hidupnya Allah hidup yang sempurna tanpa permulaan. Kalau kita ini dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah maha ada, sehingga tidak ada permulaannya. Allah maha sempurna, Allah maha ada, Allah maha hidup. Hidup yang tidak dimulai dengan tidak ada. Kalau makhluk semuanya dimulai dengan tidak ada. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ba'du. Kata Nabi SAW, Allah maha ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, Allah maha ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi Allah tidak diciptakan, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak dibuat. Menjadi hidup, bukan, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu maha hidup, maha ada, tanpa permulaan, tanpa dimulai dengan tidak ada. Tapi Allah maha hidup. Maka lam yalid walam yulad. Adakah selain Allah yang seperti itu para bunda? Yang maha ada, maha hidup, ya tanpa permulaan, tanpa akhir. Al-awwal, al-akhir. Allah yang maha awal, Allah yang maha akhir. Yang maha awal, segala sesuatu belum ada, Allah maha ada. Yang maha akhir, segala sesuatu binasa, Allah maha hidup. Ketika datang hari kiamat, maka tidak ada yang punya sifat lam yalid walam yulad kecuali Allah. Tidak melahirkan, makhluk melahirkan. Ketika makhluk ini melahirkan, ia butuh tidak dengan yang dilahirkan? Para bunda ketika melahirkan putra putri ya, bayi, bunda butuh tidak dengan yang namanya anak? Sangat butuh ya. Anak nanti kalau besar berbakti, kalau besar itu membantu orang tua ya. Kalau soleh nanti akan banyak mendoakan orang tua ya. Ketika orang tua susah, siapa yang bisa menolong? Anak-anak bisa menolong kita. Kita yang butuh, ini sifat makhluk. Lam yalid, ia tidak melahirkan. Adapun makhluk ia melahirkan karena butuh dengan yang dilahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Kita semuanya dilahirkan. Kita tidak ada kecuali dengan sebab dilahirkan. Ya, maka lahir itu dalam keadaan lemah. Sebelum lahir dalam keadaan lemah. Ketika lahir dalam keadaan lemah. Kita lahir semuanya, para bunda, ketika lahir kita bisa apa? Ya hanya bisa nangis ya. Apalagi
Ya belum bisa apa-apa, sudah bisa panggil ibu ya, sudah bisa panggil-panggil, belum, masih oe ya, masih nangis, belum bisa ngapa-ngapain. Ya, tahu berhitung lahir langsung 1, 2, 3, ada yang seperti itu? Tidak ada, semua lemah sekali. Ini makhluk ya, makhluk. Maka dari lemah Allah berikan kekuatan. Ia semakin kuat, tahu sana sini, sudah mulai bisa panggil ayah, ibu ya. Sudah mulai latihan jalan, ambruk lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Demikian kita dari lemah kemudian semakin kuat. Itu makhluk, semua sifatnya seperti itu. Adapun Allah lam yalid walam yulad, maka syaratnya Tuhan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Adakah selain Allah yang lam yalid walam yulad, para bunda? Tidak ada, kecuali Allah saja. Maka ini menguatkan iman kita semuanya. Siapa sih Tuhan? Hanya Allah. Adakah yang punya sifat Tuhan? Tidak ada kecuali Allah. Syarat yang terakhir, yang keempat, para bunda, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, syarat yang keempat dikatakan Tuhan tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Kalau kita lihat ada yang disembah selain Allah, ada patung-patung yang besar disembah. Adakah patung yang lebih besar? Banyak. Ada batu besar yang disembah. Adakah batu lain yang lebih besar? Ada. Adakah batu lain yang lebih istimewa? Ada. Demikianlah makhluk ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Artinya makhluk tidak ada yang paling, itu relatif. Dikatakan ini paling pintar, ini paling kuat, ini paling cerdas. Itu kata paling itu hanya relatif, sangat terbatas. Karena pasti ada yang di atasnya. Di atas yang pintar masih ada yang lebih pintar, di atas yang kuat masih ada yang lebih kuat. Ini makhluk. Tapi kalau Allah walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Inilah Tuhan ya. Maka tidak ada yang punya sifat ini kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ibu-ibu, para bunda rahimakumullah, surat Al-Ikhlas yang disifati murni menceritakan tentang Allah, murni menyebutkan tentang Allah ya. Seorang sahabat yang membaca, dalam bacaannya selalu setiap rakaat membaca tambahan dengan surat Al-Ikhlas. Baca surat yang lain ditutup Al-Ikhlas. Baca surat lain setelah waladhdallin amin, baca surat lain pasti ditutup lagi dengan Al-Ikhlas. Kenapa? Ditanya oleh Nabi SAW. Aku cinta dengan surat ini karena surat ini bercerita tentang Allah. Ya, semua menyifati tentang Allah. Surat yang murni, semua ayatnya dari pertama sampai terakhir tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allah taala a'lam bissawab. Untuk pembahasan berikutnya insyaallah kita masuk dalam Al-Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Ya, 2 surat meminta perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebelum membahas tafsirnya surat Al-Falaq dan An-Nas, ada muqaddimah menjelaskan tentang Al-Mu'awwidzatain, yaitu 2 surat. Keutamaan dari 2 surat tersebut disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Thayyib, monggo para bunda, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan, boleh bertanya langsung. Untuk jadwal asar kita, silakan. Baiknya di sini. Ada tertulis ini. Dimulai dari yang tertulis dulu. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah.
ingin bertanya, kalau menggunakan infak masjid untuk kegiatan anak-anak TPA, contohnya piknik, itu hukum fikihnya bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Jadi para bunda rahimani wa rahimakumullah ya, kita semuanya memiliki amanah ya. Apakah amanah tersebut terkait dengan kewajiban kepada Allah ya, ataukah amanah tersebut terkait dengan orang lain ya? Maka ini amanah yang harus kita tunaikan ya. Maka bagaimana kalau infak masjid itu digunakan untuk ya sesuatu yang bisa jadi bermacam-macam ya. Tapi kita lihat asal usul dari uang infak ini, para bunda, asal usulnya ketika di masjid ini ada kotak infak seperti ini misalnya. Kemudian ada banyak orang yang masuk kemudian memasukkan ke sini. Yang mereka tahu untuk apa, para bunda? Ya untuk kepentingan masjid, ya tidak. Bisa untuk membangun masjid, untuk menjaga masjid, untuk ya operasional masjid, mungkin bayar listrik, ya tidak. Ya untuk kebutuhan masjid, untuk renovasi ada lampu yang rusak, ya, atau untuk semua yang terkait dengan ini ya, operasional masjid, untuk menjaga masjid, ya kurang lebih seperti itu. Ya, maka amanah seperti itu kita jaga, jangan sampai keluar dari itu. Ya, jangan sampai keluar dari itu. Ya, yang dirasa bahwa itu bagian daripada kenapa kok masyarakat memasukkan di kotak infak ya untuk tadi melancarkan semua urusan masjid ya. Sehingga pertanyaannya, kalau infak itu diambil untuk kegiatan piknik anak-anak TPA. Ya, wallahu alam, ini kalau saya pribadi ada perasaan berat di hati ya. Ada perasaan berat di hati. Ya, karena piknik ini kaitannya dengan masjid apa? Mungkin ya karena bagian dari murid masjid gitu ya. Bagian dari murid-murid yang belajar di masjid kemudian dapat itu ya. Tapi itu agak jauh ya. Maka kalau bertanya kepada hati, dalam hadis disebutkan istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu. Bertanyalah kepada hatimu. Ini keadaan di mana dalil Al-Qur'an, dalil hadis ya, semuanya tidak menjawab. Maka terakhir seorang mukmin bertanya kepada hati yang paling dalam. Tentu hati yang sehat ya, bukan hati yang rusak ya. Hati yang sehat, hati yang baik, hati yang beriman, dia tanya pada diri sendiri. Maka seperti itu, wallahu alam, kalau saya ditanya lebih baik jangan pakai uang masjid. Ya, mungkin bisa ya dari orang tua kita sampaikan ya, dan semampunya ya, jangan kita bisa piknik ke Parangtritis misalnya, biaya ringan, mungkin orang tua yang mengantar ya, bawa bekal sendiri-sendiri misalnya, mudah gitu ya. Kok ternyata TPA pikniknya ke Bogor misalnya, ya ini kan memberatkan diri ya. Nah, jadi jangan, semampunya lah kita seorang muslim ya, cukuplah untuk menunaikan amanah dan mengambil sikap ya sesuai kemampuan kita ya, sehingga semua yang terkait dengan itu. Misalnya mungkin pertanyaan mirip, kalau uang yang masuk di infak tadi untuk piknik para pengurus misalnya, untuk piknik para pengurus, bagaimana? Kata piknik saja itu sudah senang-senang ya para bunda. Namanya piknik itu pengen bersenang-senang ya. Yang seperti itu tadi jawabannya, lebih baik untuk yang lain ya. Tapi mungkin berbeda kalau saya ditanya, bagaimana kalau di antara uang infak tadi ada rapat misalnya, rapat takmir. Kemudian ada teh, ada ini mungkin perlu beli gula, perlu beli teh, ada snacknya. Boleh tidak seperti itu? Ya, mereka memikirkan masjid, mereka memikirkan maslahat masjid. Itu masuk dalam operasional masjid ya, itu boleh. Jadi mudah ya insya Allah kita untuk membayangkan ya bagaimana ini yang tepat kita ambil atau tidak ya, karena itu amanah ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika dapat bantuan seperti itu, kemudian pengen bangun menara untuk masjid, itu penting tidak para bunda?
Ya penting, tapi pentingnya dibanding dengan masjidnya lebih besar mana? Lebih besar masjidnya. Masjid jelas dipakai untuk sholat ini. Kalau menara ya buat tanda dari jauh ada masjid di sana ya. Itu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ada bantuan seperti itu jangan pakai uang bantuan. Kalau pengen bikin menara dari uang kita saja, ayo kita patungan dari uang kita. Kasihan kalau dari uang kaum muslimin hanya dibikin menara padahal habisnya banyak. Mungkin 50 juta, mungkin 100 juta. Kasihan dari masyarakat ya. Mending yang mereka buat masjid kata beliau. Masya Allah. Bagaimana bertanya kepada hati ya. Kalau pengen menara ya dari kita saja, ayo kita patungan katanya. Subhanallah. Ya ini bagian dari amanah ya para bunda rahimakumullah. Ya. Pertanyaannya, apakah pengajian yasinan setiap malam Jumat ada dalilnya? Terkait acara tahlilan meninggal 1 sampai 7 hari, 40 hari dan seterusnya, adakah dalil Quran Sunnah? Apakah kita ada kewajiban menyolatkan jenazah orang yang semasa hidupnya bekerja dengan cara yang haram ya, seperti miras, sabung ayam dan yang lain? Banyak memelihara anjing di rumahnya. Tayyib para bunda rahimakumullah, alhamdulillah kita duduk di majelis ilmu seperti ini, ilmu kita terus bertambah. Ya tidak? Alhamdulillah. Kita dengarkan, kita fahami, kita catat. Rekaman juga ada insya Allah ya. Kalau pengen dengarkan kembali sambil di dapur sibuk masak ya, sambil diputar kembali apa yang kita kaji. Alhamdulillah ilmu terus bertambah. Ya, dengan bertambahnya ilmu, insya Allah kita akan semakin tahu tentang mana yang sesuai dengan Islam, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan sunnah Nabi, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Kita akan semakin tahu ya. Sehingga dengan seperti itu ketika ada di masyarakat satu dua yang kalau kita anggap ini tidak pas misalnya, maka kita untuk mengingkarinya pelan-pelan ya. Ya seperti contohnya tadi yasinan ya, mengkhususkan surat Yasin ya untuk dibaca di malam Jumat ini tidak ada dalilnya. Ya tidak ada dalilnya. Kalau mau baca silakan surat semuanya sama. Tidak ada kekhususan untuk surat Yasin. Ya, atau surat Yasin dibacakan untuk orang yang meninggal misalnya, sama juga tidak ada dalilnya. Ya sehingga untuk orang yang mau meninggal dibacakan Al-Quran boleh, yang mau meninggal ya bacakan Al-Quran agar mendengar Al-Quran, tapi sesuai kemampuannya. Kalau sudah sakit berat mungkin dengar Al-Quran juga berat ya, jangan lama-lama. Ditalkin ucapkan la ilaha illallah, mungkin bacakan sebentar ayat ya, seperti itu. Tapi kalau sudah meninggal sudah tidak ada manfaatnya ya untuk dibacakan Yasin, dibacakan Al-Quran. Ini Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Padahal keluarga Rasulullah yang meninggal banyak ya, dari keluarga Rasulullah yang meninggal itu banyak, tapi Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Berarti itu bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ini kita tahu sikap kita kepada masyarakat bagaimana? Ya pelan-pelan. Ya, sebagaimana dulu ketika kita belum tahu, kita juga berpegang kuat ya. Wah, ini baik, ini ya kebiasaan yang banyak pahalanya, mungkin kita merasa seperti itu. Tapi setelah kita duduk di majelis ilmu, alhamdulillah kita semakin tahu. Sehingga dengan yang seperti itu ya secara pribadi kita tinggalkan, tapi untuk keluarga, untuk orang lain maka kita ya menyampaikannya pelan-pelan ya. Jangan sampai kemudian salah paham ya, atau justru malah tidak menerima kebaikan karena sudah benci dengan kita ya. Seperti itu wallahu taala a'lam. Adapun yang terakhir tadi, bagaimana dengan seorang yang meninggal yang banyak hartanya haram, bahkan di rumah ada anjing ya. Para bunda rahimakumullah, Islam ini statusnya dalam syariat itu jelas ya. Seorang yang bersyahadat maka dia muslim. Dan tanda Islam itu dengan sholat. Kalau masih sholat maka dia muslim. Tapi kalau meninggalkan sholat secara total, tidak pernah sholat sama sekali, maka sudah keluar dari Islam ya. Sholat Jumat tidak pernah, sholat Tarwih tidak pernah, sholat Idul Adha, Idul Fitri tidak pernah ya. Tidak pernah kelihatan sholat sama sekali, maka ini sudah tidak tersisa Islamnya ya, tidak tersisa Islamnya. Tapi kalau masih kelihatan kadang Jumatan, kadang ini ya, sudah kita anggap muslim. Masalah hakikatnya kembalikan pada Allah. Tapi hukum di dunia kita berharap mudah-mudahan masih muslim. Yeah. Jadi
Tadi terkait dengan dosa-dosa tadi bagaimana? Ya lihat sholatnya saja. Kalau masih sholat, ya sambil kita nasihati, mudah-mudahan bisa mendapat hidayah. Tayyib, demikian para bunda rahimakumullah kajian di kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita selesaikan dari tafsir surat Al-Ikhlas dan beberapa yang disebutkan dalam tafsir Sahih Ibnu Katsir, ya. Nanti bisa dibaca ulang melengkapi apa yang tadi saya sampaikan, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.